Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Meraih hari-hari indah ampunan dan kebebasan dari siksa neraka. Takmir Masjid Babu Salam menggelar itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan bersama jamaah. Yuk tonton tayangan video channel YouTube Suara Demokrasi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba lakumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini, hari Ahad, tanggal 31 Maret 2024, tepatnya tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati dari 45 terdaftar peserta itikaf, insyaallah tadi hadir kalau nggak salah 32 orang. Mudah-mudahan di waktu-waktu berikutnya, di hari-hari ganjil berikutnya, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung melakukan itikaf di masjid ini. Bapak, Ibu sekalian, marilah acara kajian saat ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir bersama kita sekarang Ustadz Ahmad Hudzaifah, sarjana sosial, Magister Hukum Islam, selaku narasumber dari Sumeneb, yang temanya adalah insyaallah kalau nggak salah hari-hari indah meraih ampunan dan pembebasan dari meraih ampunan dan pembebasan neraka. Jadi apa yang dimaksud meraih hari-hari indah itu, dan apa dimaksud dengan ampunan dan pembebasan api neraka akan dikupas tuntas nanti disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Ahmad Hudzaifah Sos, Magister Hukum Islam, dengan durasi waktu kita sepakati sekarang 1 jam, jadi 60 menit. Insya Allah sesi pertama 45 menit pemaparan dari beliau, 15 menit kita manfaatkan barangkali ada respon, diskusi atau tanya jawab atau masukan dari jamaah. Kalau tidak, nanti Ustaz bisa dilanjutkan ke 60 menit. Dan waktu ini hanya sebagai batasan saja, tapi sifatnya fleksibel, bisa bertambah, bisa berkurang. Mari kita mulai dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Hudzaifah, sarjana sosial, Magister Hukum Islam, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala sahra Ramadan sahra siyam lil mu'minin, anzala fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, saya kasih pengantar dulu dalam tema kajian kali ini, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat subuh itu dalam 3 fenomena alam. Jadi Rasulullah ketika sholat subuh itu ada 3 fenomena alam. Pertama, Rasulullah sholat subuh dalam keadaan
masih gelap. Itu namanya golas atau taglis dalam bahasa hadis itu. Jadi itu akhir malam atau itu adalah merupakan awal fajar shadiq. Jadi fajar shadiq sudah, lalu itu di awal-awal waktu. Nah, biasanya nanti subuh itu sampai ke waktu syuruk. Jadi habisnya subuh itu di waktu syuruk itu rata-rata 1 jam 12 menit atau 1 jam 15 menit. Jadi kalau sekarang subuhnya misalnya jam 4, nanti itu berakhir jam 5.15. Itu di awal waktu itu namanya golas atau taglis. Jadi Rasulullah salat subuh di awal. Jadi di awal-awal waktu itu. Jadi masih jam 4 lewat berapa gitu. Sehingga kemudian banyak perempuan-perempuan sahabiah yang ikut salat subuh ya, karena tidak ketahuan. Dan yang kedua, Rasulullah pernah sholat subuh itu dalam kondisi sudah agak terang. Agak terang itu masih dalam 1 jam 15 itu, tapi sudah agak terang, namanya asfar. Jadi asfar sudah mulai agak terang. Mungkin bisa jam 4:30 atau jam-jam seperti sekarang. Sudah agak terang. Dan yang ketiga, Rasulullah pernah sholat subuh itu agak terang juga, terangnya sudah jam 5 mungkin. Jadi namanya asfar jiddan, tapi masih waktu subuh, masih waktu sholat subuh. Jadi ada di waktu golas atau taglis, ada waktu asfar, ada asfar jiddan. Dan yang menarik, ya, dari riwayat tentang Rasulullah itu, yang tadi itu asfar agak terang itu, ya, jam-jam segini. Baru beliau kemudian datang, tapi masih waktu subuh. Ada 2 riwayat paling tidak untuk kita jadikan kajian. Ya. Pertama, bahwa Rasulullah SAW itu ditunggu-tunggu oleh Bilal sama jamaah. Ini Rasulullah kok tidak datang, gitu kan? Jadi kalau penanda sholat akan dimulai itu datangnya imam, datangnya imam. Kalau ini enggak, ini semacam gambaran saja. Kalau itu gambaran. Jadi kalau imamnya sudah datang, Rasulullah tidak datang waktu itu. Agak siang, tapi tetap waktu subuh. Nah, ceritanya ketika Bilal kemudian menjemput Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah kemudian menangis. Kemudian dipanggil oleh Bilal untuk mengimami sholat karena sudah agak terang. Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa, karena tadi aku kedapatan malaikat Jibril datang kepadaku dan menyampaikan wahyu yang itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca ayat ini tapi tidak dikerjakan, tidak diamalkan, maka celaka dia. Jadi Rasulullah SAW itu sempat menangis sehingga kemudian agak terang salatnya itu, tapi masih waktu subuh. Itu riwayat yang pertama. Kita nanti akan belajar dari ini. Ya. Jadi yang pertama ini, ayat inilah yang turun yang membuat Rasulullah agak terlambat salat subuhnya. Kenapa umatnya Nabi Muhammad yang baca ini kemudian akan celaka? Karena sebenarnya luar biasa ayat ini. Tidak hanya kemudian menceritakan tentang kebesaran Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam itu, tetapi di situ ada nilai bahwa umatnya Nabi Muhammad itu tidak boleh sombong. Jadi kita harus bertafakur, sering-sering bertafakur. Jadi siapa yang baca ayat ini lalu kemudian tidak bertafakur kepada Allah, tidak melihat ciptaan Allah itu dengan kemudian bermuhasabah tentang dirinya, maka dia akan celaka, kata Rasulullah. Benar memang. Apa tafakur itu? Pertama melihat penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau bapak dan ibu itu melihat
alam semesta, misalnya digambarkan alam semesta itu segini, walaupun itu tidak ada batas alam semesta gitu ya. Kalau boleh dilihat di film-film, boleh dilihat di YouTube. Jadi alam semesta itu, di situ ada banyak planet-planet, ada matahari, ada bulan nanti, ada bintang, ada planet-planet di dalam tata surya itu besar sekali semuanya. Nah, di antara ciptaan Allah itu ada bumi. Bumi itu kecil. Bumi itu kan kecil sekali di alam semesta itu. Bumi kecil. Sudah kecil ditempati oleh kita lagi. Kita yang menempati bumi itu. Buminya kecil di alam semesta, kita ada di situ dan kita bukan siapa-siapa di antara sekian banyak orang ini. Jadi bahasanya dengan bertafakkur kepada Allah, kita akan menjadi orang yang rendah hati, nggak sombong. Kenapa? Karena surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang tawadhu. Akhirat, negeri akhirat itu diciptakan Allah hanya untuk orang-orang yang merendahkan diri dan tidak pernah sombong. Jadi dengan bertafakkur melihat ciptaan alam, engkau ria apa? Engkau de emak amak gek magege, mak wong sombong. Tuh. Sehingga menjadi rendah hati. Karena surga itu tidak akan dimasuki orang sombong. Dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit rasa sombong saja. Nah, supaya umatnya Nabi Muhammad bertafakkur itu tidak menjadi orang sombong, maka ketika membaca ayat itu kita lakukan bertafakkur. Ke pantai kemana lihat, engkau lihat apa, mau kemana, juda emak. Nah, itu termasuk yang kedua adalah melihat malam dan siang itu kebesaran Allah supaya kita menghargai waktu. Jadi tadi itu supaya kita tidak sombong dengan bertafakkur itu, dan yang kedua jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu yang diberikan Allah kepada kita ini sebentar. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sedikit ada. Jadi gak usah sombong-sombong, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah hikmahnya kenapa ada ulama yang menyebut kenapa umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu kan ratusan tahun. Jadi kalau kita itu diberi umur ratusan tahun, Pak, yang PNS itu nanti pensiun umur 500, mabuk, Pak, mabuk. Jadi 8 aja 60 sudah capek gitu kan. Nah, jadi kita umurnya pendek-pendek. Apa hikmahnya? Supaya tidak sombong, supaya kemudian ingat dunia itu cuma sebentar. Itulah hikmahnya kenapa umatnya Nabi Muhammad diberi umur pendek itu. Tapi Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek itu, setiap beramal soleh itu dilipat gandakan. Itulah hebatnya. Jadi walaupun umur kita ini pendek-pendek, ya, antara seputar itu, ya, paling banter nanti kalau hidup itu, kalau sampai tua itu, ukuran telometer kita, manusia modern ini, kalau sehat, jadi matinya tua itu 120 tahun. Tapi itu enggak, susah untuk zaman sekarang. Makanya rata-rata antara 70 tahun. Kalau kemarin saya sampaikan, kalau ibu-ibu itu umur harapan hidupnya paling banter 74. Itu perempuan, wanita, 74 tahun. Sedangkan bapak-bapak itu paling banter 69. Jadi lebih dulu bapak-bapak daripada ibu-ibu ya. Jadi ya makanya lebih banyak janda daripada muda. Itu cuma pertimbangan saja supaya tidak sombong. Nah, tapi sayang, hebatnya itu Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad, walaupun pendek umurnya, setiap melakukan amal dilipat gandakan. Bisa menjadi 10 kali, ya, 10 kali, 70 kali, 100 kali, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, tidak terbatas. Salah satu diantaranya adalah Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, yang itu lebih baik dari 1000 bulan.
Sehingga kalau dihitung tahun 83 tahun. Kalau kemudian kita kedapatan dalam keadaan taat kepada Allah di Lailatul Qadar itu. Nah, kalau Bapak sudah 10 kali Ramadan, padahal lebih loh. Bapak Ibu ini sudah lebih dari 10 kali Ramadan. 10 kali Ramadan saja berhasil, 830 tahun amal itu diberikan kepada kita, jauh melebihi umat-umat terdahulu sebenarnya. Apalagi sudah 20 kali Ramadan. Kan sudah ribuan tahun. Itu sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek, tapi amal yang dilakukan dilipat gandakan, termasuk salah satunya di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW kesiangan itu gara-gara turunnya ayat surat Ali Imran ayat 190 itu, jadi asfar, agak siang. Nah, Rasulullah pernah juga kemudian agak kesiangan itu juga, tapi masih waktu subuh itu. Walaupun setelah itu kemudian bagus ya, waktunya kan 1 jam 15 menit. Maka kebijakan takmir itu bagus. Kalau salat subuh itu jangan keburu-buru. Jadi paling tidak diberi waktu 10 menit, 15 menit, itu sudah bagus. Jangan bangga di awal-awal. Bapak Ibu kalau ke Surabaya misalnya, kemana, itu baru adzan subuh, baru 5 menit, 4 menit sudah komat, kayaknya bangga gitu. Kasihan loh, kasihan sama jamaah. Perhatikan coba. Ada amalan yang sangat penting yang akan dilakukan oleh seorang hamba pada saat sholat subuh itu. Apa itu? Sholat qabliyah subuh. Sholat qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Salatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi sholat qabliyah subuh itu ya, lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, kenapa kita harus memberi jarak waktu supaya orang yang baru bangun subuh itu kan baru bangun misalnya, kan kasihan kalau sudah akomat, tak apa jeng qabliyah subuh. Bagi mereka yang sudah siap, perbanyaklah membaca istighfar dan tasbih. Jadi ketika sudah qabliyah subuh, masih nunggu karena masih 10 menit lagi, perbanyak astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Itu karena memperberat mizan, dan juga istighfar itu bisa memperlancar segala urusan kita dan mohon ampunan kepada Allah. Jadi tidak usah iri. Tidak usah iri maksudnya, nanti tinggal selambat-lambat. Jangan. Nah, ini kebijakan takmir. Di sini letaknya kita menjadi orang yang baru bangun, siap-siap kan. Ya Allah, telat, segera-segera, terus kemas-kemas, dia bisa sholat. Nah, kalau kebanggaan itulah kenapa kemudian Rasulullah sholat subuhnya itu dalam kondisi apa? Gelas tadi bisa, kemudian asfar jiddan. Nah, supaya ada kebijakan di situ ya. Makanya kalau ada ulama yang datang ke Indonesia itu kepagian itu subuhnya katanya. Nah, yang kedua, riwayat dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW itu agak siang itu karena beliau kemudian menyampaikan bahwa tadi malaikat juga berbincang tentang masalah kafarat dan peninggian derajat. Jadi kafarat itu adalah penghapus dosa-dosa, ya, penghapus dosa-dosa itu. Apa kafarat itu? Ini adalah amalan-amalan yang kemudian diperbincangkan para malaikat ya, di Malaul A'la itu. Jadi malaikat membincangkan amalan orang yang melakukan ini. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, amalan yang dilakukan orang ini adalah orang-orang biasa saja. Orangnya tidak terkenal di dunia. Ya, maka ingat, di dalam Quran surat Al-Qiyamah itu, idza waqa'atil waqi'ah, al-waqi'ah, surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ingatlah, kalau nanti terjadi hari kiamat yang kedatangannya tidak bisa didustakan, khafidatur rafi'ah, ada orang yang direndahkan oleh Allah, ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan. Kata para ulama tafsir, khafidatur rafi'ah itu orang yang direndahkan, ada yang diangkat. Ada orang-orang selama di dunia dia jadi orang terkenal, Pak, populer, dikenal di dunia, tapi di alam malaikat itu tidak dikenal, tidak tahu siapa itu. Tapi ada orang-orang yang selama di dunia dia orang biasa-biasa saja, Pak, orangnya biasa-biasa saja, tapi di alam malakut itu menjadi perbincangan orang itu. Nah, itu hebatnya. Nah, mari kita kupas apa amalan yang kemudian
Rasulullah SAW sampaikan, karena ini berasal dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi di alam malakut itu pertama kafarat itu adalah al-wudu indal makruhat. Jadi wudu di waktu yang gak nyaman. Jadi waktu dingin tapi dia tetap wudu, sungguh-sungguh wudunya. Jadi orang yang wudu sungguh-sungguh di waktu yang dibenci atau tidak disuka. Ini bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Siapa yang melakukan itu? Apa orang-orang terkenal? Apa orang-orang populer? Gak mungkin itu. Jarang. Yang kedua, naqlul qadamin ilal jamaat, berjalan kaki untuk sholat jamaah. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang terkenal di dunia? Tidak ada. Saya coba lihat itu beberapa waktu, sering lihat siapa yang datang ke Masjid Jami, siapa yang datang dengan berjalan jam 2 sudah jalan. Itu orang-orang biasa, Pak. Orang-orang biasa, tidak dikenal. Tapi yang melakukan amal ini adalah orang-orang biasa. Orang-orang terkenal tidak begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, intidharus shalah, menunggu waktu sholat. Ya, menunggu waktu sholat atau kemudian dia menunggu waktu sholat berikutnya. Nah, inilah yang namanya kafarat yang diperbincangkan di alam malakut. Ya, para malaikat itu melihat hamba-hamba Allah yang melakukan amal ini, dan ternyata siapa dia? Kebanyakan adalah orang-orang biasa saja. Yang jalan kaki jam 2, jam 3 itu ke masjid itu. Orang-orang tidak dikenal. Tapi mereka itu jadi alam perbincangan. Hebatnya. Jadi kemudian apa 3 amalan yang mengangkat derajat kita itu? Yang pertama adalah thayyibul kalam. Kalau berbicara santun, ya. Kalau dia berkomunikasi sopan, pakai etika, dan ini thayyibul kalam ini adalah juga cirinya orang haji mabrur. Jadi kalau hajinya itu mabrur, cirinya salah satu diantaranya adalah kalau dia berbicara semakin bagus, sopan, santun. Ya, tapi tidak usah kemudian kita memberi justifikasi orang dari umroh, dari haji, pas sajian begini-begini, arwah tak mabrur, jangan. Tapi paling tidak ciri haji mabrur itu 2 yang dimaksud dengan peninggian derajat. Yang kedua apa? It'amut ta'am, suka ngasih makan. Jadi suka memberikan kenyang kepada orang-orang yang lapar, itu ciri dari orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan ini juga ciri-ciri orang yang haji mabrur. Jadi thayyibul kalam dengan it'amut ta'am. Jadi suka ngajak. Ini kan juga yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan Khalilullah, kekasih Allah. Salah satu kenapa kemudian Nabi Ibrahim itu dicintai oleh Allah, karena dia nggak pernah makan sendirian. Dia selalu ngajak keluarganya. Kalau tidak sama keluarganya, sama tetangganya, sama orang miskin. Pokoknya dia sering makan bareng. Jadi it'amut ta'am ini menjadi sesuatu yang baik. Ibu dan bapak suka memberi makan orang, lalu kemudian bicaranya santun dan sopan, itu adalah merupakan sesuatu yang bisa meninggikan derajat kita. Dan yang ketiga adalah sholat malam. Nah, itu yang membuat Rasulullah kemudian sholat subuh kesiangan, karena dapat kabar tentang itu. Jadi tentang kafarat, juga tentang apa yang namanya peninggian derajat. Itu 2 riwayat kenapa Rasulullah sholat subuh kemudian agak kesiangan. Dalam artian tapi masih dalam posisi waktu subuh atau asfar itu. Jadi kalau misalnya jam 4 itu jam 5 sampai 15 menit. Jadi Rasulullah ada di awal-awal jam 4:15, ada kemudian di sekitar hampir jam 5, ada yang jam 5. Tetapi kemudian Rasulullah setelah itu sholat di posisi yang awal. Di awal itu artinya pada saat 10-15 menit setelah adzan dikumandangkan. Tetapi sekali lagi ini penting untuk kita sampaikan supaya kita tidak menjadi orang yang lupa tentang amal-amal kafarat tadi. Boleh ibu bapak lakukan. Jadi misalnya intidharus shalah, menunggu waktu sholat berikutnya, itu bagus. Yang paling mungkin itu adalah sholat maghrib ke isya di luar Ramadan ya. Kalau sekarang dengan iktikaf, ibu bisa kemudian antara sholat satu ke berikutnya lagi, karena iktikaf itulah luar biasa, karena memang itu pahala yang luar biasa. Kalau kesehariannya itu kemudian dipakai iktikaf itu, karena menunggu sholatnya itu dalam 1 hari sampai tuntas 5 kali.
Dan di waktu yang di luar Ramadan itu bisa antara sholat maghrib dan isya. Karena selain waktu itu susah. Nah ini pengantar tentang fenomena subuh dan sholat subuh Rasulullah. Sekarang kita kan berada di hari-hari indah. Ini hari-hari indah, Pak. Jadi jangan sampai dilewatkan. Waktu 21 sampai kemudian nanti 29 atau 30 ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tadi saya sampaikan para ulama menyebut salah satu waktu yang sangat utama itu yang ditunggu-tunggu banyak orang itu, sehingga kemudian Ramadan itu menjadi nilainya seperti langit dan bumi dengan orang yang sudah meninggal dunia, adalah di waktu 10 terakhir ini. Kenapa? Karena di situ disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pelipat gandaan pahala amal yang kita lakukan pada saat Lailatul Qadar. Dan jauh lebih penting dari itu adalah kita harus menjadi orang yang paling berbahagia di bulan Ramadan. Siapa orang yang bahagia di bulan Ramadan itu? As'adun nas fi syahri Ramadan. Orang yang paling bahagia di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang ketika sudah nanti di Idul Fitri itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dosa dan kesalahannya sudah dihapuskan sehingga terlahir seperti bayi yang baru dilahirkan. Rasulullah pernah mengabarkan itu kepada Ka'ab. Ya Ka'ab, abshir bi khairin yaumin waladatka ummak fataballahu alaik. Berbahagialah engkau Ka'ab karena hari ini engkau merupakan hari terbaik kamu karena kamu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibumu. Semua dosa-dosamu sudah diampuni. Apa enggak senang itu? Jadi kita ini mengejar 10 hari ini untuk betul-betul dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seperti kemudian terlahir seperti bayi yang baru lahir kembali. Ya. Jadi bukan berarti bapak-bapak kemudian nanti Idul Fitri wajahnya seperti baby face, bukan itu ya. Atau ibu-ibu seperti bayi-bayi lagi, bukan. Tetap saja yang sudah keriput, ada uban, ya tetap bukan berarti berubah jadi bayi. Tetapi artinya ampunan Allah sudah diberikan kepada hamba ini. Betapa bahagianya kalau kita sudah diampuni oleh Allah dan sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu di samping melakukan puasa dengan benar, tarawih, qiyamul lail dengan benar, yang itu adalah merupakan syarat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu dilakukan adalah sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, apa yang aku baca di 10 hari terakhir, yang paling banyak aku baca itu adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permohonan kepada Allah, ya Allah, engkaulah zat yang maha pemberi maaf, engkau senang memberikan maaf, maka maafkan aku. Jadi ini yang harus kita baca ya, supaya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf itu jauh lebih tinggi katanya Imam Al-Ghazali daripada maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Asmaul Husna, Bapak dan Ibu, kalau di Asmaul Husna itu ada yang kaitannya dengan masalah ampunan itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Ghaffar, yang kedua Al-Ghafur, yang ketiga At-Tawwab, kemudian yang keempat Al-Afu. Dari Asmaul Husna itu ada 4 yang berkaitan dengan ampunan. Al-Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Afu. Tapi ini yang dipilih untuk 10 hari terakhir Ramadan itu adalah Al-Afu. Allahumma innaka afuun. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha pemberi maaf. Nah, maaf ini lebih tinggi dari maghfirah katanya, kata Imam Al-Ghazali. Karena Ghaffar itu, maghfirah itu menutup saja. Jadi kalau ini ada jelek, sesuatu yang jelek Pak, ditutup. Ini ditutup, seperti itu. Jadi Ghaffar itu artinya ditutup. Jadi kalau ada tulisan dalam kertas jelek, salah, ditipek. Tapi masih ada bekas jelek. Tapi kalau Al-Afu itu, dimaafkan Allah itu, lembarannya baru. Jadi bukunya baru lagi, seperti bayi tadi itu, lembarannya baru, tidak berbekas, dihapus atau tidak ditutup. Tapi kalau Al-Ghaffar itu cuma ditutup. Makanya dari sisi Al-Ghaffar saja, kalau Al-Ghaffar itu artinya adalah Allah Maha Penutup.
Allah menutupi kejelekan-kejelekan kita, itu namanya adalah Ghaffar. Karena Allah itu Maha Ghaffar, maka aib-aib kita, kejelekan kita ditutup oleh Allah. Walaupun bisa tampak, bisa kelihatan sebagian, itu ditutup. Itu karena Allah Maha Ghaffar, Maha menutup. Apa yang ditutup oleh Allah? 3. Ya. Pertama adalah yang ditutup oleh Allah kepada kita sisi jelek kita. Tubuh kita ini jelek, ya, kalau isinya. Jadi kalau bapak ibu ini cantik dan ganteng, itu gara-gara Allah tutup kita. Ditutup dengan apa kita? Dengan kulit. Jadi kita ini ditutup dengan kulit. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang ganteng dan cantik ini tidak pakai kulit, kulitnya transparan. Kulit tapi transparan. Temu, malam mah akan gedeng ya. Temu kan? Jadi paru-parunya kelihatan jatuhnya. Nah, tadi makan sahur kelihatan. Aura kurma wah, itu wah. Makan kurma ya. Jadi makan soto kelihatan. Tidak ada yang ganteng, tidak ada yang cantik kalau transparan. Tapi Allah Maha Ghaffar, sisi dalam jelek kita ditutup oleh Allah dengan kulit itu. Jadinya kan jadi keren. Nah, itu Ghaffarnya Allah. Allah juga menutup bisikan-bisikan jelek antara kita. Pikiran-pikiran jelek kita tidak ada yang bisa baca, Pak. Bapak jelek sama orang pikirannya, tapi tidak terbaca sebelum dia ngomong. Nah, coba kalau itu tidak ditutup. Pada tahu kepiu, tokar. Bana baca engkau ya, apa baca? Tokar. Tapi Allah Maha Ghaffar ditutup. Dan yang ketiga, Allah menutup aib-aib kita, tidak dilihatkan oleh Allah. Allah masih memberikan maaf, memberikan ampunan. Itu namanya Ghaffar. Kalau Ghafur itu sama dengan Ghaffar, tetapi ulama menyebutkan perbedaannya. Kalau Ghaffar itu adalah dosa-dosa saja. Tapi kalau Ghafur itu sering-sering berdosa diampuni juga, sering berdosa diampuni, itu karena Ghafurnya Allah. Atau ada yang menyebut Ghaffar itu adalah kesalahan dosa-dosa dunia, itu nanti kalau Ghafur itu nanti di akhirat yang diampuni oleh Allah. Kalau Tawab itu Allah menerima taubat. Jadi orang-orang yang mau kembali kepada Allah, tawab, dia berdoa, ya Allah ampuni dosa. Itu adalah Allah Maha penerima taubat. Dia taubat dengan kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, tetapi jangan salah, ini sekedar cerita, tapi ini penting. Kemarin ketika saya di rumah tahanan itu nyampaikan tentang pembinaan sholat, saya sampaikan sholat itu kalau takbir ada 2 macam, saya bilang. Jadi takbirnya begini, Pak, sejajar dengan bahu, Allahu Akbar boleh. Tidak terlalu begini, tidak terlalu rapat, sedang. Kalau ruku begini, sujud begini. Nah, kalau takbir itu begini, Allahu Akbar sejajar dengan bahu. Atau ininya dekat dengan telinga. Jadi Allahu Akbar. Itu perbedaan yang boleh, karena itu adalah at-tanawwu fil ibadah, ragam model beribadah. Jadi boleh begini atau begini boleh. Itu ragam. Jadi yang boleh berbeda itu 2. At-tanawwu fil ibadah karena memang dicontohkan Nabi. Boleh berbeda-beda. Tangan ini, tangan kanan di atas tangan kiri begini. Di atas punggungnya tangan kiri boleh. Atau di pergelangan. Atau kemudian di lengan. Itu boleh. Ditaruh di mana? Di atas dada. Di perut, antara dada dan perut. Itu 3. Nah, itu namanya tanawwu fil ibadah. Ada yang baca wajah tu wajhiyallati, iftitahnya. Ada yang Allahumma ba'id. Itu namanya tanawwu. Boleh. Yang kedua, boleh kalau itu hilafiyah. Hilafiyah itu adalah berbeda pendapat ulama memahami hadis. Itu boleh, karena itu hilafiyah. Jadi misalnya kalau sujud mana lebih awal? Tangan apa? Lutut. Lutut dulu apa? Tangan. Nah, itu pemahaman hadisnya berbeda. Sehingga kemudian tekstual hadisnya adalah tangan lebih dahulu. Baru kemudian lutut. Tetapi hadis itu menyebutkan bahwa jangan seperti onta. Sehingga kemudian yang harusnya pertama kali turun adalah lutut, baru tangan. Nah, ini hilafiyah. Ternyata juga hikmahnya bagus. Untuk bapak-bapak yang sudah sepuh, tangan pakai ada, tangan pakai ada, baru lutut. Yang muda-muda itu lutut dulu. Jadi tidak apa-apa, itu namanya khilafiyah. Jadi boleh kalau itu tanawwu fil ibadah, lalu khilafiyah itu boleh berbeda.
Yang tidak boleh yang ketiga, apa itu yang ketiga? Al-khuruj minad din, keluar dari agama, keluar dari ajaran. Walaupun berbeda itu tidak boleh. Contoh, saya di rumah tahanan ketika mengajarkan misalnya Allahu Akbar boleh, atau ada yang Allahu Akbar, mana Ustaz yang benar? Sama, itu tanawu fil ibadah. Yang tidak boleh yang mana? Al-khuruj minad din, keluar dari agama. Contohnya bagaimana? Begini ya, ada yang sholat di rutan itu, Allah di atas kepala Pak begini. Allah. Saya bilang, Bapak salatnya bukan begitu, takbir begini. Ustaz, saya terlalu banyak dosa. Saya banyak dosa. Iya benar saya bilang, Bapak boleh banyak dosa itu bertaubat sama Allah, tapi jangan keluar dari agama. Bentang-bentang banyak dosa lalu kemudian takbirnya begini, itu salah saya bilang. Nah ini sekedar gambaran bahwa Allah itu at-tawwab, Allah itu maha menerima taubat. Ya, orang yang mau kembali silakan. Makanya ayat yang kemudian oleh Rasulullah SAW disebutkan itu, ini ayat yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan isinya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim," wahai orang hamba-hamba Allah yang merasa banyak melakukan dosa, wala taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu merasa putus asa dari rahmat Allah. Ampunan Allah itu banyak. Allah akan menerima ampunan. Dan yang keempat adalah al-afu. Al-afu itu adalah yang maha memberi maaf. Jadi di 10 hari Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu, terus baca itu. Terutama setelah sholat tarawih itu. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah bukan sekedar ampunan tapi maaf. Maaf itu nanti kita lembarannya baru, tidak hanya berbekas aibnya, tidak, itu maaf. Sehingga keluar seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, siapa orang yang akan dapat maaf dari Allah itu? Maka di dalam Quran surat An-Nisa ayat 149 itu juga jadi landasan penguatnya. Jadi kalau kita ingin dapat maaf dari Allah, selain puasa yang kita lakukan, lalu kemudian qiyamul lail atau tarawih yang kita lakukan adalah intubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu berinfak sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dan suka memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah itu maha pemberi maaf dan berkuasa. Jadi kalau kita kemudian ingin dapat maaf dari Allah, di samping melakukan puasa, qiyamul lail, berdoa kepada Allah, ngaji baca Al-Quran, yang kita lakukan adalah melakukan infak, sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri pun digambarkan bahwa di 10 hari terakhir itu adalah ajwad bil khairi minar rihi al mursalah. Rasulullah itu begitu sangat kenceng melakukan al-khair. Al-khair itu kalau dalam bahasa Al-Quran artinya infak sedekah, ruku dan sujudnya artinya sholatnya, lalu sabarnya semakin tinggi sabarnya, infak semakin kenceng, sholatnya semakin kenceng, zikirnya semakin kenceng, al-khair itu. Jadi 10 hari ini semakin sungguh-sungguh, semakin kenceng melakukan amal. Nah, orang yang kemudian akan dapat maaf dari Allah itu, dia berinfaknya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dia lakukan, semakin kenceng daripada sebelumnya. Dan yang kedua adalah dia memaafkan kesalahan orang lain yang dia lakukan pada orang itu. Artinya begini, kalau kamu ingin dapat maaf dari Allah, maafkan. Nah, bagaimana kalau kemudian logikanya begini? Kamu minta maaf dari Allah supaya tidak ada dosa dan kesalahan, tapi kamu tidak mau memaafkan itu, berat, sakit. Lalu kemudian kalau Allah kemudian juga berbuat begitu, engkau tak nyapora akibatnya, tak memberikan maaf. Gimana sakitnya kita kalau tidak dimaafkan oleh Allah? Sama dengan itu. Jadi tambahan prasyarat itu adalah berinfak ya dengan terang-terangan atau sembunyi semakin kenceng dan kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Tapi itu memang berat. Tapi tinggallah kita memilih apakah kita memang mau dapat maaf di hari-hari indah ini dari Allah dengan jalan melakukan kebaikan di bulan Ramadan 10 hari terakhir ini, atau kita sendiri yang memilih untuk tidak dapat ampunan atau maaf dari Allah itu. Jadi kenceng seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah pembebasan dari api neraka.
Jadi sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis itu bahwa setiap malam, setiap fitri itu, setiap berbuka puasa itu adalah kesempatan utaqa'um minan nar. Jadi waktu-waktu Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya itu, ada ulama menyebutkan di waktu mau berbuka puasa. Jadi Allah mencatat hamba-hambanya yang minta ampun, minta pembebasan dari api neraka, itu akan dibebaskan oleh Allah. Ya, menjelang berbuka puasa dan suka memberikan makan orang yang berpuasa. Jadi dua amalan itu tambahan untuk pembebasan dari api neraka. Maka ada yang disebutkan bahwa ada orang seandainya dia meninggal dunia sebelum Ramadan, maka dengan dosa dan kesalahannya dia sudah layak pantas masuk neraka. Tetapi karena dia umurnya sampai bertemu dengan Ramadan dan Ramadannya bagus, maka orang ini justru dibebaskan dari api neraka. Ini sesuatu yang luar biasa. Pembebasan dari api neraka. Maka saya sampaikan menjelang berbuka itu jangan kemana-mana. Jadi setengah jam mau berbuka puasa itu sudah standby, sudah siap. Dengan cara apa? Berdoa pada Allah. Ya, di dalam kitab Ibnu Hajar itu di Latailul Ma'arifnya itu kemudian menyebutkan beberapa hadis yang kemudian disebutkan di situ siapa yang mencari keridhaan Allah dengan membaca syahadat, memohon ampun, lalu kemudian meminta kepada Allah surga dan dijauhkan dari api neraka, maka lalu kemudian dia akan mendapatkan itu. Itu menjelang berbuka puasa. Maka lalu kemudian ulama ada yang kemudian menyimpulkan dengan membaca dzikiran asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah itu bagus. Jadi dzikiran seperti itu menjelang berbuka puasa. Ditambah lagi dengan doa Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus nama kami, hapus nama bapak kami, hapus nama ibu kami dari neraka. Orang yang mendoakan orang tuanya menjelang berbuka puasa dan habis tarawih dengan bermohon orang tuanya tidak dimasukkan ke neraka atau terhapus namanya di neraka, itu jauh lebih baik daripada berkorban atas nama orang tuanya 10 ekor unta. Jadi kalau nanti ada yang kaya raya misalnya, orang tuanya akan dikurbankan atas nama orang tuanya, dia nyembelih sapi misalnya, itu kecil masih. Bahkan 10 ekor unta itu kecil. Tapi kalau dia dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dia selalu mendoakan orang tuanya menjelang berbuka puasa dan setelah tarawih, agar kemudian orang tuanya didelet namanya di neraka itu, maka itu jauh lebih bagus daripada dia berkorban 10 ekor unta. Nah, bagi yang lupa, belum sempat banyak-banyak mendoakan orang tuanya, ini 10 hari terakhir. Banter, pasantak boleh, pafokus, pabenyak boleh, menjelang berbuka puasa dan pada saat nanti setelah saya tarawih mendoakan orang tuanya. Itu jauh lebih baik daripada berkorban 10 ekor unta. Nah, apalagi 10 ekor unta ya, satu kambing aja mikir besok ya, atas nama orang tuanya. Itu tidak bisa, tidak punya uang gitu kan. Nah mumpung sekarang di bulan Ramadan, kenapa tidak mendoakan itu? Nah ini adalah bagian-bagian pembebasan dari api neraka. Pembebasan dari api neraka itu maknanya juga ulama menyebutkan orang ini nanti habis Ramadan dan Ramadan berikutnya kalau sudah dibebaskan dari api neraka, Allah akan jaga orang ini, Allah akan lindungi orang ini untuk tidak melakukan dosa-dosa yang menyebabkan dia dimurkai oleh Allah sampai masuk neraka. Karena dia sudah dibebaskan dari api neraka. Jadi bukan berarti mati ya, habis Ramadan mati gitu, bukan. Tetapi Allah akan menjaga orang ini dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hari-hari indah. 10 hari ini adalah hari-hari istimewa, hari-hari indah untuk kita mendapatkan ampunan, maaf dari Allah dan juga pembebasan dari api neraka. Teruslah kejar amalan-amalan yang bisa mendukung pembebasan dari api neraka dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pembuka pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada 1-2 penanya, kalau tidak ada kita doa selesai. Oh ya, ada. Ya, satu. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nabi Salam yang telah memfasilitasi adanya 10 akhir 10 hari Ramadan ini. Tadi Bapak bisik-bisik kepada saya, tolong umumkan malam ganjil. Alangkah baiknya kita usah malam ganjil, malam genap pun Siap. difasilitasi Siap. itu. Terima kasih. Ya. Ya. Yang kedua Ustaz, saya pernah membaca
satu hadis tentang itikaf. Tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid. 1 masjid Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, dan 3 Masjid Al-Aqsa. Itu bagaimana Ustaz? Sedangkan kita di sini untuk iktikaf di Masjid Al-Haram butuh waktu dan butuh biaya. Bagaimana ini? Kedudukan kita iktikaf di Babu Salam ini. Ya. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sebelum yang dimaksud apa, sesudah adzan atau terbitnya fajar atau waktu isya? Kemudian Ya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, jadi yang pertama tadi itu harapan buat takmir untuk memfasilitasi, tentu boleh juga diumumkan. Jadi dalam rangka menambah pahala, jangan cuma malam ganjil, malam genap, walaupun tidak ada acara seperti ini, tapi acara fasilitas AC mulai jam 2, terus kemudian sahur juga, itu mungkin bisa diumumkan. Mungkin ada donatur yang kemudian bisa, karena itu pahalanya besar sekali. Insyaallah. Karena itu ta'am tadi ya, memberikan makan bagi orang yang mau berpuasa maupun yang berbuka puasa. Kemudian yang kedua, memang hadis itu bukan berarti kemudian tidak boleh itikaf. Jadi nilai pahalanya di 3 masjid itu punya nilai yang besar 1000 kali daripada yang lain. Bukan tidak ada itikaf ya, tetapi itikaf itu boleh di mana saja, di masjid mana saja yang kemudian diniatkan untuk berdekat-dekatan kepada Allah. Bahkan durasi waktunya tidak harus 1 hari. Ada yang kemudian membolehkan waktunya 1 jam, ada yang kemudian berapa jam, tapi ada yang kemudian lebih baik dengan maksimalisasi dalam 1 hari itu. Jadi di mana saja. Jadi boleh, hanya nilai pahalanya itu jauh melebihi dari 3 masjid itu. Ya, sama dengan ziarah ke masjid-masjid. Jadi yang perlu diziarah itu masjid itu, yang 3 itu, jangan kemudian cuma ke makam-makam gitu kan bahasanya, tapi yang perlu diziarah adalah masjid-masjid. Maka sampai ada di dalam Al-Quran itu surat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj aja, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dari masjid ke masjid. Jadi akan sangat bagus kalau kita kemudian belajar tentang masjid dengan masjid dan berniat itikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma nilai pahalanya saja. Terus berikutnya yang tadi sholat 2 rakaat itu memang ulama berbeda pendapat Bapak. Jadi yang penting itu sholat itu bisa juga sholat fajar itu sebelum sholat subuh. Ada juga sholat fajar itu adalah sholat subuh itu sendiri. Ya, jadi maka yang penting diperhatikan adalah bahwa sholat 2 rakaat di waktu itu atau sholat fajar itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya itu. Bisa jadi itu adalah sholat qabliyah subuh, makanya tadi kan takmir harus memfasilitasi untuk waktu cek rukapuru gitu kan, mek beda sepuro cek gitu, kasihan. Tapi malah saya siap cek pas ya bok nanti dumpai nanti tinggal jangan juga gitu kan. Nah bisa jadi itu adalah qabliyah, bisa juga kemudian itu adalah sholat subuh itu sendiri. Jadi kedua-duanya yang penting itu adalah sama-sama diperhatikan ya. Jadi khilaf pendapat ulama apakah sholat fajar yang dimaksud lebih baik dari dunia dan itu sholat subuh. Ada yang menyebutkan sholat subuh itu sendiri, ada yang menyebutkan yang sebelum subuh. Nah kalau yang waktu syuruk itu nanti sholat ketika sudah siang itu syuruk yang memang sudah zikir atau ngaji sampai waktu syuruk 2 rakaat. Itu juga punya nilai seperti haji dan umrah secara sempurna. Tapi tidak boleh dilakukan terus-menerus. Jadi apapun bentuknya jangan kemudian dilakukan terus-menerus supaya tidak dianggap wajib. Tapi kalau mewajibkan pada diri sendiri silakan saja, tapi tidak usah untuk diumumkan pada orang lain. Jadi amalan-amalan itu harus ada berhentinya juga supaya tidak dianggap wajib. Seperti duha. Duha itu ya tidak dilakukan terus-menerus. Tapi kalau dirinya sudah tahu bahwa duha itu sunnah, ya boleh dilakukan terus-menerus. Tapi jangan dianggap sunnah. Sama seperti tarawih. Jadi tarawih itu jamaahnya Rasulullah cuma 2 hari dulu. Karena apa? Anni khasitu antufrada alaikum.
Aku khawatir kamu menganggap ini wajib. Tapi karena kita sudah tahu bahwa kita ini tarawih tidak wajib, ya silakan tiap malam jamaah itu. Jadi itu bukan bid'ah baru, tapi dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi terakhir? Ya silakan. Jadi yang pertama tentang masalah perbedaan. Ada banyak hikmah kemudian itu berbeda kalau itu tanawu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kemampuan perbedaan kita ini berbeda-beda. Jadi kemudian Allah memberikan kesempatan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian memakai yang kira-kira paling ringan buat kita. Jadi silakan berbeda. Misalnya saya memberikan contoh salah satu hikmahnya, orang Indonesia itu kalau sholat kan sungguhan itu, Allahu Akbar ala sadri. Tapi kalau orang yang tinggi-tinggi besar itu, kira-kira kalau begini kan jelek. Jadi Allahu Akbar. Jadi ada banyak hikmah. Jadi hikmah, kita hanya mengambil hikmah. Karena jawaban sesungguhnya nanti Allah akan beritahu kepada kita. Tetapi bahasanya kita hanya mengambil hikmah. Contoh misalnya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa duhur itu 4 rakaat? Kita hanya mengambil hikmah saja. Oh subuh itu masih baru bangun gitu kan, masih capek. Nanti kalau duhur itu butuh banyak pasokan ini, itu hikmah saja. Nanti sesungguhnya kita adalah ketaatan kepada Allah. Rahasia kemudian ada perbedaan itu supaya seperti itu ya. Kita mengambil sesuai dengan keringanan yang kita pakai. Karena kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, hikmahnya perbedaan itu supaya kita kemudian dinilai oleh Allah peran kita saat berbeda itu ngamuk-ngamuk enggak? Nyala aki orang, Pak. Nah, kesabaran. Jadi hikmahnya berbeda itu, oh, ya tidaklah, begitulah saya tepak. Pokoknya tak keluar dari agama. Tapi kalau salah, nah, saya tepak pakun syariah, itu kan sudah menjadi orang yang menjustifikasi. Sehingga berbeda. Dan ternyata kalau dalam bahasa hikmah itu, pelangi itu kan indah. Jadi kalau habis hujan ada pelangi, biru, kuning, lebur itu, berwarna-warna itu bagus. Di satu sisi itu dalam memberikan peran kita dalam perbedaan supaya kita menjadi orang yang mengambil yang paling mudah sesuai dengan kemampuan kita, berperan supaya kita tidak menjadi orang yang merasa benar sendiri sehingga orang lain, nah di situ butuh kesabaran. Dan dengan perbedaan itu kesabaran, nilai kesabaran itu akan muncul. Makanya dalam hadis itu disebutkan mukmin yang bergaul itu, berorganisasi itu jauh lebih baik daripada yang menyendiri-menyendiri. Kenapa? Karena dengan berkomunikasi pasti ada crash, pasti ada masalah, pasti ada cekcok, pasti ada tak soka teh. Ada orang yang kemudian cari aman. Gua tak norok anu, tina lengkok, engkau tak atau karotai lah, tina tak norok aberak tibi. Aman memang, aman. Tapi dia tidak dapat nilai pahala sabar. Karena kalau kemudian berorganisasi pasti ada crash, dan saat kita menentukan sikap bersabar, tetap membantu, beda atau engkau tak anu lah, jangan. Itu kesabaran di situ. Saya tak ronoro, cuma sendiri, dia memang aman, tapi tidak punya ujian kesabaran yang sabar itu innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Salah satu amalan yang unlimited pahalanya adalah bersabar. Nah itu bisa ketika kumpul itu. Nyamannya orang yang sampai pasti kriuk-kriuk, pasti beda seneng. Nah, tapi kalau di jalan Allah, perbedaan-perbedaan itu kalau di jalan Allah menjadi kecil. Lebih diutamakan sesuatu yang besar, yaitu kemanfaatan. Itu salah satu hikmahnya kenapa itu terjadi perbedaan. Dan yang terakhir, tentang persoalan ini memang ulama menyebutkan yang paling rajih di tengah-tengah pendapat ini adalah kita mengambil kepada apa yang sudah diyakini, jangan menjadi pelin-pelan. Jadi contohnya misalnya, kalau yang sekarang awal Ramadannya berbeda, tapi nanti Idul Fitrinya bersamaan, karena sudah 5 derajat. Jadi kemungkinan sangat mungkin bersama sekarang. Nah, kalau terjadi yang sebaliknya, awalnya sama, Idul Fitrinya kemudian berbeda. Nah, yang jadi perbincangan adalah kalau ada yang masih puasa kemudian ada takbir, wah dipakailah dalil. Mun bodo orang takbir, ambu tak puasa, tapi tak telasan, ikut lakunya. Nah itu namanya
termasuk orang yang tidak konsis. Jadi yang paling roji karena ini perbedaan pendapatnya bukan di hukum agamanya, tetapi perbedaannya itu dalam menentukan waktunya, sehingga kita harus berkomitmen dengan apa yang sudah kita yakini. Jadi kalau yang memang awalnya itu tanggal segini, lalu kemudian memang belum sempurna, sudah ada takbir, ya jangan ikuti yang sudah diyakini awal. Jangan ngambil yang enak-enaknya saja, karena dalam hukum itu tidak bagus. Ngambil yang enak-enaknya. Jadi campur baur. Mun enak Imam Hanafi, kakku Imam Hanafi. Mun nyaman Imam Syafi'i, nyaman ini. Mun nyaman se puasa di Budi, nyaman di Budi. Tidak lah, tak puasa ada. Dekik mun beda telasan ada, engkau ada. Nah, itu tidak. Itu namanya ngalak nyaman natiri. Itu namanya karniban ya. Ngalak karpe tibi, saya penting nyaman. Hukum tidak begitu, jadi harus konsis. Jadi jangan pakai hukum begitu. Jadi kalau yang ini ya sudah yakini itu, yang ini ya yakini yang itu. Jadi semuanya Allah Maha tahu. Justru Allah itu tidak memaafkan kalau hari ngalak nyaman natibi ya. Allah Maha tahu. Tapi kalau komit dengan pilihannya. Jadi walaupun ada takbir, karena saya menganggap ini belum dalam waktu ya sudah jangan. Iya, tidak apa-apa. Jadi tidak hukum mengambil, karena khawatir nanti malah mengambil sesuatu yang enaknya saja atau nyamannya tibi, dan itu berbahaya dalam hukum. Ya, memang kondisi agama kan memang menganjurkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan yang enak kok, yang nyaman, tidak menginginkan yang sulit. Makna ayat itu dalam hal tadi itu, saya tak bisa apa jeng mancing berdiri, ya toju. Saya tak bisa toju apa jeng, ya tedu masalah. Malah tak bisa apa jengku, apa jeng itu. Artinya apa? Allah memberikan kemudahan. Makanya puasa saja kan gitu. Orang yang berpuasa kalau lagi perjalanan boleh nggak puasa, kalau lagi sakit boleh nggak puasa, itu ringan saja. Nanti bisa diganti di waktu yang lain. Itu maknanya. Tetapi maknanya bukan berarti ngalak sepaling gampang atau nyaman, bukan. Kayak tadi itu. Puasa berbeda hari, ngalak saya nomor 2. Tahunnya Idul Fitri, ngalak saya ada, tak puasa. Itu mengambil yang paling nyaman. Jangan seperti itu. Jadi harus konsis dengan keyakinan yang sudah dia bilang, tanpa harus merendahkan atau mencela yang berbeda itu. Disitulah letaknya. Ketika tidak mencela yang berbeda, tapi dalam koridor khilafiyah itu, maka itu dipuji karena dia sudah bersikap baik sebagai sesama mukmin dan muslim. Akan tidak bagus ketika perbedaan tadi itu, lalu kemudian saling mencela, saling merendahkan. Tak tepat benar, apa benar? Apa Wahabi benar, apa segala macam. Nah, itu namanya bukan muslim yang baik. Mukmin muslim yang baik itu selalu menghargai perbedaan selama itu dalam tanawu fil ibadah atau hilafiyah. Tapi kalau sudah menyimpang keluar dari agama itu memang salah. Dan kita tidak suka dengan itu tanpa harus kemudian merendahkan, tetapi juga kita membenci apa yang dilakukan itu boleh. Kalau itu sudah al-khuruj minad din. Ya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Oh ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pribadi, Pak. Seumur-umur saya baru sekali itu saya mengikuti sholat tarawih di suatu tempat. Sebelum sholat tarawih, 2 rakaat pertama itu imam tidak membaca surat langsung, Al-Fatihah cuma Al-Fatihah, rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah, baru salam. Nah, ini maksud saya, kok tidak membaca surat atau ayat. Tapi tarawihnya 11 rakaat. Iya, sebelum itu maksud saya. Ya. Nah, itu mohon. Ya, betul bahwa salat tarawih itu, salat malam itu memang ada hadisnya yang menyebutkan dibuka dengan salat yang ringan. Kalau mau, itu kan hadis itu memang sahih, jadi dibuka dengan salat yang ringan.
Jadi salat ringan itu tanpa bacaan surat. Jadi salat ringan namanya. Pembuka salat malam. Nah, kalau bapak dan ibu suka, itu kadang-kadang kan gini. Tambahan rakaat boleh. Jadi belum salat malam sudah ada salat pembuka namanya. Salat ringan pembuka itu tanpa surat itu. Ada, silakan kalau mau pakai juga. Itu boleh sahih. Tapi khawatir kalau jamaah Anda tahu, sudah emak ada. Hari kita out mah tambu-tambuan. Salat ringan kayak mas kita ada salat ke pakun itu ya. Termasuk tapi saya, itu sahih. Termasuk saya dalam melaksanakan itu. Mengapa imam tidak membaca ayat-ayat dalam Al-Quran? Iya betul. Gitu. Jadi kalau yang tidak tahu, yang belum tahu dimaklumi. Jadi kalau yang sudah tahu biasa saja. Jadi karena itu memang ada namanya salat pembuka. Jadi mukaddimahnya salat malam itu adalah salat ringan. 2 rakaat itu tanpa surat. Silakan kalau bapak di rumah lagi tidak jamaah, silakan pakai salat pembuka. Kayaknya pikir, Pak salat pembuka Ustaz. Harian 11 toh. Jadi boleh, dan itu memang hadisnya sahih. Cuma memang ada juga yang tidak pakai, jadi lebih ke langsung. Jadi itu boleh, seperti itu. Sudah ya, cukup? Ya, cukup karena sudah terang. Asfar jiddan. Jadi itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terus tekuni 10 hari ini sungguh-sungguh, waktu-waktunya jangan dibuang sembarangan ya. Kalau mau tidurnya itu minimal kalau ilmu medis kesehatan setelah syuruk. Tidak sehat, tidak bagus kalau tidur setelah subuh. Yang bagus itu boleh tidur, Aisyah begitu. Aisyah qailulahnya pagi, tapi itu setelah syuruk. Jadi minimal jam 6 sampai jam 7. Jangan pas mari apa jeng sopu tak kelar ngantuk tedung. Itu malah tambah tak sehat nanti ya. Jadi yang sehat itu tidur setelah syuruk minimal. Jadi jangan sampai kemudian keburu-buru. Umpamanya tidak ada acara ini kan jadi siang karena ada acara ini. Kalau bapak tidak ada acara ini tadi sudah pulang. Nyaman apalagi resek itu kan. Tak pati raja sitrisit tidur. Kok besar. Jadi kalau bisa jangan sampai di bawah jam 5. Jadi kalau tidur istirahat itu Aisyah begitu. Kalau untuk bulan Ramadan dimajukan. Boleh ya. Ada yang tidur di saat jam 6 sampai jam 7. Itu minimal yang harus dilakukan supaya sehat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, apa yang benar itu datangnya dari Allah, apa yang salah hanya kehilafan kami. Teruslah berusaha sama-sama, saya juga sama ibu dan bapak untuk bisa mendapatkan ampunan, maaf, dan kemudian pembebasan dari api neraka sehingga nanti kita sama ketemu dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim. Karena tidak ada yang ngabari kita. Bok nale sapora tapi tak ada. Nabi Muhammad ngabari Ka'ab. Kita tidak ada. Makanya saling mendoakan dengan menteri tarima ayo. Taqabbalallahu itu ada menteri tarima. Sama-sama terus minta kepada Allah. Karena tidak ada yang ngabari. Cek aku beri berita, engkau amin pemalam mah. Engkau sapora kapila. Wah, tidak usah itu tidak ada. Jadi saling bersalaman itu menggugurkan dosa dan saling mendoakan. Itu nanti puncaknya di Idul Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama Ustadz Ahmad Hudzaifah Sarjana Sosial Magister Islam. Semoga kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian tergolong hamba Allah umat Rasulullah yang mendapat ampunan, mendapat pembebasan dari neraka setelah menggunakan hari-hari indah. Itu yang pertama. Amin. Yang kedua, merespon apa yang disampaikan oleh Pak Hamid selaku sesepuh kita. Insyaallah takmir Masjid Bosan terus membuka pintu 24 jam. Termasuk hari-hari genapnya. Aku beter pun saya Ustaz sudah Ahmad Hudzaifah, aku beter kota uji takut salah pasang. Yang pasti malam ganjilnya kita fasilitasi seluruhnya. AC, kopi dan semacamnya. Untuk malam genapnya yang pasti ada kopi. Dan lainnya biar mari mengkondisikan Pak Hamid ya.
Jadi saya tunggu, kami tunggu pamit nanti dan yang lain. Jadi mudah-mudahan kita tetap mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai ketemu nanti malam, di malam genap, besok malam dan seterusnya. Kita akhiri acara kajian kita sekarang, insya Allah besok malam di hari Selasa malam Rebu atau Selasa subuh bersama Ustadz Haji Hasim Asy'ari dari Sumeneb. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like and share ya.